Kita beralih ke Banten, Tribuners. 5 orang buruh diamankan aparat kepolisian Polda Banten buntut dari aksi buruh anarkis menerobos masuk dan menduduki kantor Gubernur Banten. Aksi dilakukan saat menyuarakan aspirasi kenaikan upah minimum kabupaten atau kota tahun 2022. Sebelumnya, aksi yang dilakukan buruh ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, rekan Tajudin, diketahui beberapa waktu lalu Gubernur Banten memang sudah melaporkan oknum buruh yang diketahui melakukan aksi anarkis tersebut. Lalu apakah benar kabar bahwa Polda Banten telah menahan oknum buruh tersebut? Berapa jumlah pastinya? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, perlu diketahui bahwa buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Serikat Buruh pada saat tanggal 22 Desember 2021 itu, di mana para buruh menerobos masuk ke ruangan Gubernur Banten, di mana atas aksi unjuk rasa tersebut kemudian Gubernur Banten melalui kuasa hukumnya melakukan pelaporan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kemudian pada hari Sabtu kemarin bahwa Polda Banten telah menangkap selama beberapa buruh, di mana buruh tersebut ada 5 buruh yang ditangkap pada hari Sabtu dan kemudian pada hari Minggu ditambah 1 buruh sehingga jumlah yang ditangkap oleh Polda Banten sebanyak 6 orang buruh, di mana 2 diantaranya seorang perempuan dan 4 diantaranya seorang laki-laki. Dea. Berarti ada buruh perempuan juga yang ikut ditangkap ya Tajudin. Lalu bagaimana penjelasan dari pihak Polda Banten sendiri terkait penahanan 5 buruh ini? Apakah mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini dan bagaimana untuk hukumannya? Baik, untuk jumlah buruh yang ditangkap saat ini sebanyak 6 orang, di mana yang sebelumnya 5 orang itu pada hari Sabtu dan pada hari Minggu kemudian Polda Banten menangkap kembali salah satu buruh dan jumlahnya sekarang ada 6 buruh, di mana para tersangka tersebut sekarang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 diantaranya diberikan hukuman karena telah melanggar 207 pasal 207 KUHP, di mana ini sebanyak 4 orang dikenakan pasal 2074 KUHP tentang secara sengaja di muka umum menghina sesuatu kekuasaan negara dan duduk di meja kerja gubernur, di mana ada 4 orang buruh yang terekam di video yang viral, di mana mereka melakukan aksi duduk dengan di kursi gubernur sehingga mereka diberikan hukuman sekitar 18 bulan penjara dan terhadap 4 tersangka, namun mereka tidak ditahan oleh Polda Banten. Sementara 2 lainnya dia diberikan hukuman dengan pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan 5 tahun 6 bulan penjara. Di mana jadi dari 6 tersangka ini Polda Banten tadi memberikan informasi bahwa dari 6 tersebut 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman pasal 170 KUHP, sedangkan yang 4 lainnya dengan pasal 207 KUHP. Dia. Ya, Tajudin, lalu bagaimana tanggapan dari Serikat Buruh terkait adanya 6 anggota mereka yang diamankan bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini? Baik, untuk tanggapan dari pihak buruh sendiri, di mana Tribun Banten coba menghubungi Ketua DPD SPN Provinsi Banten, di mana beliau menilai bahwa laporan yang dilayangkan Gubernur Banten ini merupakan tindakan yang tidak perlu, di mana dia mengungkapkan bahwa seharusnya Gubernur Banten mengintrospeksi diri bahwa ternyata ada salah antara komunikasi gubernur dengan rakyatnya, di mana dari menurut Intan sendiri, dari Gubernur Banten menjabat sebagai Gubernur Banten itu tidak pernah sekalipun buruh ditemui oleh Gubernur Banten, di mana pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 22 Desember kemarin itu merupakan sebagai tindakan spontanitas para buruh melakukan penerobosan di ruang Gubernur Banten, di mana menurut Intan bahwa sebelumnya mereka dijanjikan untuk bertemu dengan para pejabat Provinsi Banten, namun
dengan waktu yang ditentukan mereka belum ditemui oleh pejabat sehingga mereka menerobos masuk ke ruangan Gubernur Banten, Dea. Baik, rekan Tajudin dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara bersama Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga selengkapnya. Penyampaian permohonan maaf secara terbuka itu juga didengarkan oleh kuasa hukum dari Bapak Gubernur. Sebagai penyidik, tentu saja kami mengakomodir siapa yang dilayani dan apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dilayani. Kata proporsional yang disampaikan oleh kuasa hukum akan kita tindak lanjuti dalam perkembangannya supaya restoratif justice ini bisa menjadi satu pilihan dalam penegakan hukum terhadap LP Bapak Gubernur. Pak, tadi kuasa hukum bilang penghasutannya juga harus di ini, Pak. Apa bakal ada tersangka baru, Pak? Terkait penanggung jawab aksi pada saat itu bakal ditetapin tersangka juga, Pak? Ya, kami perlu informasikan di dalam LP 496 hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 memang ada satu unsur persangkaan yaitu pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Namun demikian, sesuai dengan alat bukti, progres masih berproses di penyidik akan menyimpulkan ada tidaknya tersangka dalam pasal 160 KUHP. Namun saat kita rilis hari ini, yang sudah menjadi fakta bagi penyidik adalah ada tersangka lain yang melakukan aksi dalam pasal 207 KUHP dan juga ada tersangka lain yang juga melakukan aksi pasal 170 KUHP, sekitar 6 orang. Maka dengan demikian kami menyarankan kepada para tersangka secara persuasif untuk datang ke penyidik dan memberikan informasi keterangan serta mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Jadi 2 tersangka merusak pintu, Pak, yang 4 lagi duduk di bangku. Ya, 4 tersangka dikenakan pasal 207 KUHP, yaitu melakukan penghinaan secara umum. Kemarin pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 saya telah melakukan aksi, tapi jujur secara pribadi karena saya pada saat itu telah mengikuti mediasi di Dinas Tenaga Kerja, kemudian saya datang terlambat dan pada saat itu saya lihat posisi di lapangan masa aksi sudah lalu lalang dengan bebasnya masuk keluar di posisi ruangan Gubernur Banten. Saya secara pribadi, secara spontan mengikuti langkah saya sendiri, kemudian saya masuk dan duduk. Tetapi di situ terus terang saya tidak ada niat atau tidak ada etikat untuk menghina atau menghujat, melainkan hanya sebatas saya spontanitas saja duduk itu dengan tidak sadar bahwa itu kursinya Pak Gubernur. Walaupun rekan-rekan setelahnya itu bicara, apakah kamu tidak melihat di situ ada tulisan Gubernur? Dengan spontanitas saya tidak hiraukan tentang apa yang ada di situ. Saya hanya duduk mengikuti teman yang lain, ada beberapa juga yang sebelum saya duduk itu terlebih mereka duduk di situ. Dan apabila soal itu saya dianggap menghina atau menghujat, saya secara pribadi mohon maaf kepada Bapak Gubernur karena saya sedikit pun tidak ada niatan untuk menghina apalagi menghujat. Saya sebatas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.